Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Irawan, NIM 200301500048, PJKRA 2020 Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah PPT atau saya di sini akan menjelaskan sebuah PPT yang berjudul tentang asas pengembangan penjas di sekolah. Yang pertama, asas pengembangan dan penetapan sasaran penjas. Nah, dalam hal ini meskipun secara fisiologis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian-bagian awal, bagi guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang diberikan kepada siswa. Kemudian, paling tidak ada dua dasar pengembangan yang harus dipertimbangkan yang akan dikemukakan di bagian ini, yaitu 1. Dasar-dasar pengembangan kurikulum dan dorongan dasar anak. Selanjutnya, yang pertama, dasar-dasar pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi pengembangan program pendidikan jasmani menurut Dower and Prakrazi 1992 dan Anorino et al. 1980, yaitu yang pertama, kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat perkembangannya. Nah, dalam hal ini, pemilihan kegiatan dalam penjas harus didasarkan pada tuntutan dan karakteristik anak dan dilengkapi dengan pertimbangan tentang tingkatan-tingkatan perkembangan mereka. Kemudian, yang B, setiap anak berbeda dalam hal kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Nah, dalam hal ini, setiap anak mempunyai hak untuk mencapai potensi masing-masing, sehingga kurikulum harus memberikan kesempatan agar anak memperoleh pengalaman semacam itu. Kemudian, yang C, anak harus dilihat sebagai manusia yang utuh. Kurikulum hendaknya bertanggung jawab dalam mengembangkan aspek-aspek yang lengkap dari anak, bukan saja keterampilan fisik dan kebugaran jasmani, namun mencakup keterampilan kognitif dan keterampilan sosial. D. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan anak harus diajarkan melalui pendidikan jasmani. Kegiatan pelajaran harus dilaksanakan dalam sifat meyakinkan bahwa tujuan-tujuan dari pendidikan jasmani dapat dicapai. Kemudian, gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Mutu program penjas dapat dinilai berdasarkan mutu pengalaman gerak yang dialami oleh anak. Kemudian, F, pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Nah, dalam hal ini, masyarakat modern dewasa ini pemeliharaan kebugaran jasmani dan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan utama. Kemudian, selanjutnya adalah dorongan dasar anak. Dorongan dasar anak adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini yang kemungkinan besar merupakan sifat turunan atau pengaruh lingkungan. Nah, dorongan dasar ini dikaitkan dengan pengaruh masyarakat, guru, orang tua, dan teman-teman sendiri. Biasanya dorongan dasar ini akan berpola sama pada setiap anak dan tidak dipengaruhi oleh faktor kematangan. Dorongan tersebut niscaya mengarahkan pengembangan kurikulum pendidikan jasmani dan untuk menciptakan program yang sesuai dengan sifat anak. Nah, selanjutnya adalah dorongan untuk anak. Yang pertama, dorongan untuk bergerak. Nah, dorongan untuk bergerak ini adalah anak tidak pernah puas untuk bergerak, tampil, dan aktif. Mereka berlari semata-mata karena menyukai dan menikmati lari itu. Kemudian B, dorongan untuk berhasil dan mendapatkan pengakuan. Dalam hal ini anak tidak hanya berambisi untuk berprestasi, tetapi mereka juga menginginkan prestasi mereka itu diakui. C, dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Nah, penerimaan kawan sekelas adalah kebutuhan dasar manusia. Anak menginginkan diterima oleh kawan-kawannya, dihormati dan disukai. D, dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Anak menikmati suasana bermain dan bekerja sama dengan anak lain. Mereka menemukan kepuasannya sendiri, menyadari bahwa peranannya dianggap penting dalam suatu kelompok. Kemudian E, dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tarik. Guru harus menyadari betapa besarnya keinginan anak untuk memiliki kebugaran jasmani dan memiliki tubuh yang lincah dan menarik. Oleh karenanya, memang pada dasarnya itu guru harus memaklumi perasaan direndahkan yang diderita oleh anak yang lemah, gemuk, pincang, atau tidak normal dalam beberapa hal.
Kemudian F, dorongan untuk berpetualang. Nah, dorongan untuk berpetualang ini adalah dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat petualang atau sesuatu yang tidak biasa, yang dimana akan mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang baru. Selanjutnya G, dorongan untuk kepuasan kreatif. Nah, anak suka mencoba sesuatu cara yang berbeda-beda, bereksperimen dengan benda-benda yang berbeda, dan menggali berbagai hal yang dapat mereka lakukan secara kreatif. Selanjutnya adalah H, yaitu dorongan untuk menikmati irama. Semua anak, laki-laki dan perempuan dapat menikmati irama. Irama itu mengandung gerak dan anak memang suka bergerak. Selanjutnya adalah I, dorongan untuk mengetahui. Nah, dalam hal ini anak bersifat ingin tahu. Mereka berminat untuk mengetahui bukan hanya tentang apa yang sedang mereka kerjakan, tetapi juga mengapa mereka mengerjakannya. Ya, yang selanjutnya adalah B, model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Nah, persoalan konflik antara makna pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga perlu diselesaikan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Yang berbeda adalah dalam hal pemahaman. Keduanya sebenarnya mengandung fungsi mendidik. Penyelenggaraan pendidikan jasmani bisa berbeda karena berbeda dalam rancangan kurikulumnya. Nah, sedangkan di negara maju, pendidikan jasmani dilaksanakan dengan berorientasi pada model-model kurikulum yang berlaku. Model kurikulum inilah yang menentukan perbedaan tekanan terhadap program yang dilaksanakan. Apakah berorientasi pada peningkatan kesegaran jasmani atau keterampilan gerak? Misalnya, nah, berikut ini adalah model kurikulumnya ya. Yang pertama, pendidikan gerak yang disebut dengan movement education. Kedua, pendidikan olahraga atau sport education. Ketiga, pendidikan petualangan atau adventure education. Keempat, pendidikan perkembangan atau developmental education. Yang kelima, pendidikan kebugaran, fitness education. Dan yang terakhir, yang keenam, pendidikan disiplin keilmuan olahraga, yaitu kinesiological studies. Nah, yang pertama tadi adalah pendidikan gerak. Nah, untuk pendidikan gerak atau movement education itu menekankan pendidikan lewat gerak yang mula-mula dikembangkan oleh Rudolf Laban di Inggris. Laban mengembangkan konsep-konsep gerak yang berkaitan dengan ruang dan waktu sebagai bahan untuk pengembangan gerak-gerak tari. Selanjutnya yang kedua tadi pendidikan olahraga. Nah, untuk pendidikan olahraga ada kesalahpahaman bahwa pendidikan jasmani sama dengan pendidikan olahraga. Sebenarnya keduanya itu berbeda. Pendidikan jasmani lebih menekankan pada pengembangan keterampilan motorik dasar dan memperkaya perbendaharaan gerak. Sedangkan pendidikan olahraga menekankan pada pembinaan keterampilan berolahraga dan menghayati nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan berlatih dan bertanding. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan perkembangan. Nah, untuk model pendidikan perkembangan memfokuskan tujuan pendidikan pada aktualisasi diri yang menekankan pertumbuhan pribadi dari setiap anak. Kemudian yang keempat, pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan dikembangkan atas dasar kebutuhan untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Kemudian pendidikan kebugaran. Sekolah memang bisa menekankan orientasi pada pengembangan kebugaran murid-muridnya. Dan terakhir yaitu kinesiologi studies, yaitu model studi kinesiologi pada hakikatnya hampir sama dengan model pendidikan gerak dalam orientasi nilainya, tetapi menggunakan kegiatan gerak untuk mempelajari dasar-dasar kedisiplinan gerak manusia, misalnya fisiologi latihan, biokimia, dan kinesiologi. Nah, selanjutnya adalah bagian C, yaitu ruang lingkup pendidikan jasmani. Setelah dibahas tentang dasar pertimbangan sebagai pedoman untuk menyusun program pendidikan jasmani, ruang lingkup pendidikan jasmani dapat ditentukan. Namun demikian, uraian tentang ruang lingkup ini dibatasi dan sifatnya masih umum. Nah, selanjutnya adalah program-program pendidikan jasmani. Yang pertama, kemampuan pengelolaan tubuh. Nah, dalam hal ini kemampuan pengelolaan tubuh merupakan paling dasar yang dikuasai anak bersamaan dengan berkembangnya pengetahuan tentang tubuhnya. Termasuknya di dalamnya adalah kesadaran tubuh dan geraknya. Nah, selanjutnya adalah rincian kemampuan pengelolaan tubuh. Yang pertama ada kesadaran tubuh.
yang kedua ada kesadaran ruang, dan yang ketiga adalah kualitas gerak. Nah, yang pertama ini adalah kesadaran tubuh. Nah, dalam hal ini kesadaran tubuh itu menunjukkan pada kemampuan untuk mengenal nama-nama bagian tubuh yang bermacam-macam serta kemampuan untuk mengontrol setiap bagian tersebut secara terpisah. Nah, yang kedua adalah kesadaran ruang. Kemampuan kesadaran ruang menunjukkan pada posisi tubuh dikaitkan dengan ruang sekelilingnya. Kemudian kualitas gerak. Anak mengembangkan kemampuan gerak dikaitkan dengan kualitas kesadaran tentang geraknya sendiri. Selanjutnya, keterampilan dasar. Nah, untuk keterampilan dasar merupakan bentuk keterampilan yang bermanfaat dan dibutuhkan anak dalam kehidupannya sehari-hari. Keterampilan ini merupakan ciri perlengkapan yang penting untuk anak untuk berfungsi dalam lingkungannya, sehingga disebut sebagai keterampilan fungsional. Selanjutnya, 3 bagian keterampilan dasar. Yang pertama, yaitu A, keterampilan lokomotor, yaitu keterampilan yang digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan posisi tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, selanjutnya adalah B, keterampilan non-lokomotor, yaitu keterampilan di tempat yang dilakukan tanpa memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya C, keterampilan manipulatif, yaitu keterampilan yang melibatkan kemampuan anak untuk menggunakan bagian-bagian tubuhnya seperti tangan dan kaki untuk memanipulasi benda di luar darinya. Selanjutnya adalah yang ketiga, keterampilan khusus yang terspesialisasi, yaitu keterampilan yang terspesialisasi adalah keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Keterampilan ini meliputi kegiatan dengan peralatan, misalnya senam alat, gerak-gerak akrobatik, tari-tarian, serta permainan khusus atau formal seperti sepak bola, bola voli, bola basket, dan lain-lain. Selanjutnya, D, arahan pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. 5 tujuan arah dan sasaran perubahan yang harus terjadi pada anak didik, yaitu yang pertama, murid menjadi sadar akan potensi geraknya. Yang kedua, murid dapat bergerak dan terampil baik secara meyakinkan. Yang ketiga, murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep gerak yang mendasar. Dan yang keempat, murid menjadi orang yang serba bisa dalam gerak. Dan yang kelima, murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Nah, sekian presentasi PPT dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.